إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ba'da salat maghrib ya, kita lanjutkan dengan taklim, dengan kajian. Sejenak kita i'tikaf sampai waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan fi mizanil hasanat insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, intisari atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Sudah 2 pertemuan kita bahas ini dari muqaddimah awal tentang keutamaan para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Dan sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, pasal berikutnya tentang ilmu itu yang harus kita pelajari. Ada macamnya. Jadi ada ilmu-ilmu yang terpuji, ada ilmu-ilmu yang tercela. Jadi ilmu apa saja yang wajib bagi kita sesuai nanti dengan hadis Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, dalam riwayat yang lain muslim muslimah. Nah berarti yang wajib ini yang jenis ilmu yang seperti apa ya, sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang jenis-jenis ilmu yang terpuji, yang baik, dan ilmu yang tercela, kemudian macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Jadi ada juga ilmu yang tidak boleh kita pelajari karena misalkan ilmu-ilmu tersebut membahas tentang tentang zat Allah Subhanahu wa taala misalkan kata para ulama tidak boleh kita membahas bagaimana Allah itu bersemayam seperti apa, tangan Allah seperti, kemudian kita kaji, kita bahas, ini nggak boleh. Ada ilmu-ilmu yang memang terlarang untuk membahasnya. Ada ilmu-ilmu yang memang jamaah sekalian, ilmu yang wajib kita pelajari. Sehingga jamaah sekalian, para fuqaha ini para ahli fikih ya. Para fuqaha, para ahli fikih yang memahami ilmu-ilmu fikih. Al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu dalam bahasa Arab al-fahmu. Al-fahmu itu memahami satu permasalahan. Makanya ada fikul ibadah, fikih ibadah, ada fikih muamalah nanti. Ya, jadi fikih itu seseorang belajar fikih berarti dia belajar sesuatu yang memang detil dan faham lebih dalam, fahmud daqiq, pemahamannya lebih dalam, sehingga dikenal dengan para fuqaha, para ahli fikih. Sebagaimana ada 4 imam mazhab fikih. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Ini ahli fikih, mereka yang memang menguasai ya tentang konten-konten ibadah. Nah, disebutkan jemaah sekalian, para fuqaha, para ahli fikih ini
mereka berkata yang dimaksud dengan thalabul ilmi, ya, perintah untuk menuntut ilmu yang wajib itu, ya, kata ahli fikih justru yang dimaksud oleh mereka adalah tentang ilmu hadis, ya, di mana ilmu ini mempelajari tentang ilmu fikih ibadah. Ada fikih, kalau dalam kitab fikih itu kan hampir semua kitab fikih yang kita pelajari itu pasti diawali tentang ibadah. Ibadah itu awalnya ada bab taharah, bab bersuci, cara berwudu, ya, tentang hadas, tentang najis, tentang jenis air dan lain sebagainya. Itu dibahas dalam kitab fikih. Masuk nanti ke bab sholat. Nah, ini sebenarnya ilmu ini wajib bagi seorang muslim, wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat fikih ibadah ini. Sehingga jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ahli fuqaha, ya, ahli fikih, mereka mengatakan bahwasanya perintah thalabul ilmi fardhah, wajib bagi setiap muslim adalah mereka belajar ilmu fikih, di mana dengan ilmu fikih ini mereka bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Nah, nanti dalam kitab fikih itu dibahas banyak pembahasan sampai nanti bab sholat, kemudian bab puasa, kemudian bab zakat, kemudian bab haji, kemudian bab muamalah, fikih muamalah, mana yang halal, mana yang haram. Itu semua nanti dibahas, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat yang kedua, sarah dari hadis ini ketika dijelaskan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Di antaranya kata ahli tafsir, ulama tafsir berbeda dengan ulama fikih. Ya, ulama tafsir ini ulama yang mereka ini spesifik membahas, ya, tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya. Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Makanya ada para mufassirun, para mufassir ahli tafsir. Nah, ilmu-ilmu Al-Quran ini nanti terus berkembang, yang pada akhirnya muncul yang namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nanti di dalamnya membahas tentang asbabun nuzul, tentang makna, tentang istinbat hukumnya dari ayat tersebut dan lain sebagainya. Ini disebut dengan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan wajib bagi seseorang, ya, dia mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah, ya, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah, karena keduanya Al-Quran dan sunnah ini dua kunci, ya. Al-Quran dan sunnah ini merupakan pedoman hidup yang harus dipegang, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan dua perkara kepada umat ini. Jadi Rasulullah SAW mewariskan kepada umat Islam ini dua perkara, bukan warisan harta, bukan tahta, bukan kekuasaan yang Rasulullah SAW wariskan kepada kita. Dua yang diwariskan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, dua warisan ini jika kalian berpegang teguh kepada dua ini, ya, berpegang teguh dalam artian mempelajarinya, mengkajinya, mengikutinya, mengamalkannya, maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selamanya. Makanya ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang sehingga dipelajari oleh para mufassirun ini ilmu yang memang wajib keduanya sebagai kunci daripada ilmu-ilmu yang lain pada akhirnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul juga bagi ahli sufi, di mana disebutkan orang-orang sufi berkata bahwasanya thalabul ilmi, tentang hadis menuntut ilmu, diantaranya bagi kita juga wajib untuk mempelajari bagaimana yang disebut dengan ilmu ikhlas. Nah, ini ilmunya secara batiniah. Pada akhirnya lahir kepada suluk dan khuluq. Ya, ilmu sufi ini spesifik, dia tentang keikhlasan, lalu kemudian tentang penyakit-penyakit hati. Ini juga wajib bagi kita mengetahui ilmu tersebut. Dan kemudian banyak lagi jamaah sekalian pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang
penjelasan syarah tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu apa saja yang wajib kita tuntut? Nah, ini ilmu syariah, pada kesimpulannya ilmu syariah, ya. Jadi bukan ilmu fisika, bukan ilmu matematika, bukan ilmu-ilmu yang lain, itu ilmu dunia yang menunjang, ya. Ilmu ekonomi yang menunjang, tapi yang wajib yang harus kita pahami, kita miliki, yaitu diantaranya tadi ilmu fikihnya. Karena erat kaitannya dengan ibadah. Ibadah kita tidak sah. Ibadah kita tidak sah kalau tata cara, syarat dan rukun, ya, syarat dan rukun sahnya sholat, syarat dan rukun sahnya puasa, sahnya haji, sahnya zakat, itu harus dipelajari. Kemudian ilmu tafsir juga, ya, kita harus memahami ilmu tafsir. Kemudian juga ilmu secara sufinya, keikhlasannya, ya, keikhlasan, penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya. Lalu jamaah yang subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh para ulama dalam kitab ini, ya, disebutkan bahwasanya, ya, yang paling sahih, yang paling benar agar kita mampu mempelajari ilmu interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di mana jamaah sekalian, ya, interaksi kita, ta'ammul atau muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah taklifkan, Allah bebankan, ya, ini ada 3 berarti secara kesimpulan. Ini ilmu apa saja sih yang harus kita pahami, kita pelajari dalam kehidupan ini, hubungan kita dengan hablum minallah ini, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan jamaah sekalian, yang pertama adalah, ya, i'tiqad, ya, dimana kita meyakini, lalu kemudian kita setelah meyakini kita melaksanakan, lalu kemudian kita meninggalkan. Inilah disebut dengan taklif, beban seseorang yang Allah timpakan kepada seorang muslim. Maka disebutkan dalam kitab ini, bila seorang anak menginjak dewasa, seorang anak, kan kalau dalam hadis jamaah sekalian ada hadis mengatakan rufi al-qalam an thalatha. Rufi al-qalam an thalatha. Kewajiban itu terangkat, ya, tidak terkena orang itu wajib perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat dan sebagainya kepada 3 orang, 3 kelompok. Di antaranya anis-sabiyyi, anak kecil nggak ada kewajiban, yang masih belum akil balik, yang belum berakal, yang belum balik. Ya, balik itu ditandai dengan kalau laki-laki dia mimpi ihtilam, bermimpi, mimpi basah. Kalau perempuan itu ditandai dengan haid, menstruasi dengan haid, berarti dia sudah balik, sudah akil, sudah balik. Nah, maka jamaah yang subhanahu wa ta'ala disebutkan bila seorang anak menginjak dewasa, maka kewajiban pertama atasnya adalah mempelajari yang namanya akidah. Akidah. Kalau disebutkan susunan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bunyal islamu alal khamsin. Islam itu dibangun, diibaratkan bangunan, itu dibangun oleh 5 perkara. Alal khams. Yang pertama itu syahadah. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Dan bagi kita seorang guru atau orang tua, kita wajib mendidik anak-anak kita. Yang paling pertama dan yang paling utama, didikan kepada anak kita itu apa? Disebutkan di dalam buku ini, dalam Minhajul Qasidin ini, mempelajari 2 kalimat syahadat. Ya, ini wajib. Jadi ketika anak kita beranjak dewasa, akil, balik, sudah dewasa, kalau sudah dewasa jamaah sekalian, otomatis dia akan menanggung dosa dan pahala. Kalau sudah dewasa, dosa dan pahala sudah mulai dicatat. Kalau masih kecil sih enggak. Anak yang belum akil balik, ya dia nggak sholat, ya belum termasuk dosa dan kesalahan gitu. Tapi kalau sudah akil balik, ini yang harus kita
pahami ketika anak-anak kita sudah menjadi akil balik, maka wajib baginya mempelajari 2 kalimat syahadat, ya, di mana 2 kalimat syahadat ini, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat yang harus ditanamkan kepada anak kita. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang akidah ini, tentang asas dasar dari sini, asasnya, dasarnya, sehingga kita jelaskan tentang maknanya. Kadang kan orang tua jarang gitu mendidik anaknya tentang 2 kalimat syahadat ini, jarang-jarang gitu. Nah, kita mestinya mendidik anak menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah secara makna. Ya, kalau kita bahas secara maknanya apa? Kalimat la ilaha ini ada 2 yang harus kita pahami. La di sini menunjukkan la nafi, la nafiyah. La nafi ini meniadakan. Ya, bagi orang tua harus mendidik anaknya dengan ajaran tauhid, keyakinan tauhid ini. La ilaha, bahwasanya sebuah nafi, menghilangkan, meniadakan. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Ilah ini kata para ulama, ilah itu sesuatu yang mendominasi seseorang. Ya, seseorang itu tunduk patuh, dia mengikuti ilah, apa-apa yang mendominasinya. Nah, maka jamaah sekalian, kita menjelaskan kepada anak-anak kita, la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah di muka bumi ini, tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini, ya, yang patut disembah, yang patut ditaati, ya. Ini harus kita pahami kepada anak-anak kita, menghilangkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-isbat, kata para ulama, isbat. Jadi la nafiyah, la-nya meniadakan, kemudian ada istisna, di situ ada huruf illa, kecuali. Nah, kecuali ini menetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Jamaah yang berdoa Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Karena di zaman sekarang, wabil khusus di negara kita, ya, ada orang-orang yang ingin merubah yang namanya tatanan ketuhanan. Ya, ini bahaya. Sempat ramai kemarin yang namanya RUU HIP. Kenapa MUI menolak? Kenapa Muhammadiyah, NU, dan para ulama menolak? Karena bahaya nanti buat anak-anak kita, buat keturunan. Ya, kalau kita misalkan cuek seperti ini, karena nanti pemahaman, kalau landasan landasan dasar negara Republik Indonesia ini Pancasila, walaupun namanya Pancasila, sebenarnya ini rumusan hasil dari pemikiran para ulama sebenarnya. Dari mulai tanggal 1 Juni misalkan, tanggal 1 Juni 1945, ini dicetuskan secara ini pidatonya oleh Bung Karno, lalu kemudian dirumuskan oleh para ulama tanggal 22 Juni. Nah, kalau tanggal 22 Juni Pancasilanya beda yang dirumuskan oleh para ulama. Sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat. Ya, syariat Islam bagi para pemeluknya. Sebenarnya dulu Founding Father, ya, para ulama kita dulu sudah merumuskan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Tauhid. Menjalankan syariat, berarti menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuman jamaah sekalian, dari tanggal 1, tanggal 22, kemudian tanggal 18 Agustus, ini yang 7 katanya dibuang. Karena ada beberapa tokoh, ya, dari kawasan timur, disebutkan Amarani saat itu menolak yang namanya 7 kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ini ditolak. Ini harus dipahami sejarah ini. Nah, ini muncul lagi sekarang, ramai lagi sekarang. Ketuhanannya bukan ketuhanan yang Maha Esa, ada multitafsir nanti, ada multitafsir yang namanya ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan nanti menghilangkan akidah tauhid sebenarnya, bahaya ini sebenarnya. Kalau saya melihat kenapa para ulama MUI, Muhammadiyah, NU-nya semua, hampir semua para ulama di kita menolak. Ini karena penting jamaah sekalian. Yang kembali lagi ke tema di pembahasan dalam buku ini, wajib, ya, bagi orang tua, bagi kita mendidik anak-anak kita ketika dewasa,
mempelajari atau memberikan pelajaran dua kalimat syahadat, memahami maknanya, ya, sekalipun hal itu belum diraih melalui kajian dan pendalilan. Walaupun kita belum lebih dalam pengkajian pendalamannya, nanti ada memang beberapa buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kajiannya lebih dalam, dalil-dalilnya, bahwasanya dalil dalam Al-Quran, dalil dalam hadis, kemudian dalil-dalil yang secara akal. Nah, ini walaupun belum sampai ke sana, tapi kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang dua kalimat syahadat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian disebutkan, ya, di dalam buku ini, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan ya, bahwasanya sudah mencukupkan atau menerima pembenaran keimanan dari orang-orang yang pendalamannya tidak terlalu dalam, ya, tapi dia meyakini tauhid tadi tanpa mereka harus mempelajari dalil-dalil yang lebih dalam, karena hal itu adalah kewajiban yang berkaitan dengan waktu, kemudian wajib atasnya mengkaji, ya, dan berdalil. Bila ada waktu lebih dalam baru kita pahami. Jamaah yang Subhanahu wa taala, dulu kita waktu SD, anak-anak kita itu dicekoki dengan teori-teori yang bahaya. Termasuk saya pernah belajar yang namanya teori Charles Darwin. Ada yang pernah belajar teori Charles Darwin, Pak? Apa teorinya? Masih ingat nggak? Teori evolusi. Bapak tahu teori evolusi? Teori evolusi. Teori dari Charles Darwin ini, atau disebut dengan teori evolusi ini teori yang justru nanti melahirkan pemahaman karma, seorang karma yang pada akhirnya menjadi bapak bapak komunis. Ya, ini kan bahaya. Didikan ini bahaya. Yang namanya teori evolusi itu teori yang menghilangkan wujudullah, menghilangkan adanya Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan adanya Tuhan. Bahaya ini teori. Nah, makanya, ya, bagi kita harus betul-betul mendidik, membina anak-anak kita, keluarga kita tentang ilmu, ya, ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, ya. Nanti kan kalau tauhid lebih dalam itu kan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Yang ini harus kita pelajari dengan dalil-dalil yang lebih dalam. Dan beruntung jamaah sekalian, sebenarnya beruntung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslam, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung bagi seorang yang masuk Islam, yang dia meyakini syahadat tadi. Ya, kan kunci masuk Islam kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jamaah sekalian, beruntunglah kita, dan alangkah ruginya bagi orang-orang yang memiliki pemahaman komunis, ya, pemahaman komunis atau Leninisme, komunisme, yang pada akhirnya yang mengatakan tidak percaya kepada Tuhan, atau pada akhirnya dia orang-orang ateis, mulhid. Dalam bahasa Arab mulhid itu orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini rugi sekali. Dan beruntung kalau di dalam buku ini disebutkan sebenarnya cukup bagi seseorang itu dia meyakini yang namanya tauhid la ilaha illallah. Nanti jamaah sekalian, nanti di yaumul akhir, di akhirat nanti, ya, ini kehidupan abadi di akhirat nanti. Ada dalam sebuah hadis jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat. Ini hadis ini menjelaskan tentang bitokoh. Tahu bitokoh? Bitokoh itu hadis kartu. Hadis kartu. Nanti kita ini akan diperlihatkan seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia. Sehingga orang-orang kafir di dalam surat Al-Kahfi mereka akan terkejut. Orang-orang kafir akan terkejut ketika diperlihatkan catatan amal. Semua amalnya buruk, tidak ada amal baik diperlihatkan. Sehingga mereka dalam surat Al-Kahfi mengatakan, "Mali hadzal kitab." Ini kitab apa? Luar biasa kitab ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di mana kitab catatan amal itu,
itu mencatat setiap amal perbuatan, baik yang besar ataupun yang kecil sekalipun, yang kita yakini dalam surat surat Al-Jalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin atau faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Zarrah. Ada yang tahu makna zarrah? Zarrah, atom molekul yang kecil. Ini digambarkan oleh para ulama, jamaah sekalian. Zarrah itu, kalau kita kalau bahasa Sunda menggibritkan, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mengibaskan. Bapak tuh mengibaskan. Sarung, Bapak punya sarung, kemudian Bapak kibaskan. Ini kalau di dalam sini dikibaskan biasa aja Pak, kita nggak bakalan ngelihat ada apa-apa, betul nggak Pak? Kalau sekarang Bapak kibaskan biasa aja. Tapi kalau pagi-pagi ada sinar matahari, Bapak kibaskan kain atau pakaian baju Bapak kibaskan, Bapak akan melihat nggak? Ada yang kecil-kecil. Nah itu namanya zarrah. Zarrah itu kecil. Ya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti orang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalnya walaupun sebesar biji zarrah. Ini ada kisah. Ini kisah erat kaitannya tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Jadi nanti di akhirat ada seorang hamba diperlihatkan dosa-dosanya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Imam Tirmizi, itu dosanya ada 99. Setiap dosa yang catatan amal dosanya itu sejauh mata memandang. Jadi dosanya banyak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, apakah benar ini dosa-dosa yang kau lakukan? Kalau tidak benar silahkan beradu argumentasi. Kalau mau menolak, mau membantah silahkan. Tapi hamba tadi dengan pasrah dia mengatakan, benar ya Rabb, benar ini dosa yang pernah saya lakukan. Lalu kemudian dia sudah pasrah karena dosa-dosanya luar biasa banyaknya, ada 99 dosa. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tenang, kamu masih punya satu amal baik, amal kebajikan. Maka diperlihatkanlah di toko, diperlihatkanlah sebuah kartu, ya kartu kecil. Kan kalau di dunia banyak kita mendengar kartu, apalagi lagi kampanye presiden kan suka dengar kartu sehat, kartu ini, kartu itu. Banyak Pak kartu. Itu di akhirat nggak bakalan berguna itu Pak. Bapak sekarang di dompet punya kartu KTP, punya ATM, NPWP, di dunia bisa berharga, di akhirat nggak berharga itu kartu. Nanti ada satu kartu yang berharga, dan kartu ini luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, masih ada satu kebaikan, yaitu kartu. Diperlihatkan kartu yang di dalam kartu itu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata hamba tadi, ya Allah, ini dosa 99, mau melawan kartu yang kecil yang cuma ada tulisan la ilallah. Tapi dia di dunia pernah meyakini sebuah kalimat thayyibah tadi, kalimat syahadatain, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memerintahkan kartu tersebut ditimbang fi mizanil hasanat, ditimbang. Maka 99 dosa dan kesalahannya itu ketika ditimbang dengan kalimat la ilallah berterbangan. Jadi berat, luar biasa kan. Maka luar biasa keyakinan kita terhadap tauhid kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak cukup dengan la ilallah saja. Kita kan harus kalimat la ilaha illallah ini beratnya bukan saja di ucapan, di keyakinan, di amal perbuatan yang kita lakukan. Ini cuma menjelaskan tentang begitu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang meyakini kalimat la ilallah yang dikenal dengan syahadat, bunyan Islam alal khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Lalu disebutkan dalam buku ini, maka apabila ya waktu sholat telah tiba, maka dia wajib mempelajari yang namanya pelajaran sholat. Sehingga anak-anak kita setelah dia akil baligh, kita ajarkan tauhid, keyakinan kalimat la ilallah, lalu kemudian ajarilah anakmu tentang sholat.
Ya, diajari anak kita dari mulai umur berapa? Dari kecil, kemudian nanti umur 7 tahun, bahkan nanti kalau sudah sampai umur 10 tahun boleh dirangket, boleh dipukul, tapi jangan pakai pukul yang gede-gede, Pak. Jangan pukulan yang membahayakan. Boleh kita memukul anak kita kalau malas untuk melaksanakan sholat. Ini dulu saya dididik sama orang tua waktu kecil, Pak. Kalau lambat sholat jamaah itu pakai sapu. Kaki saya itu, Pak, pakai sapu. Tapi didikan ini luar biasa, sehingga membekas, dan pada akhirnya walaupun orang tua dulu rada galak, Pak, beda dengan orang tua sekarang. Orang tua sekarang atau guru-guru misalkan cuman nyuruh anak santrinya atau anak murid-muridnya sholat kemudian disintruk seperti ngadu, Pak, bisa dipenjara itu guru kita. Sekarang zaman aneh ini sekarang. Kalau dulu kita lagi ngaji nggak sholat sama guru kita dipukul, nangis, pulang ke rumah ditambahin lagi, Pak, ditambahin. Kalau dulu, kalau sekarang kan wah, orang tuanya yang marah kepada guru kalau sekarang. Padahal didikan untuk sholat, untuk belajar, ya, ini penting. Sehingga jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, ya, ketika sampai waktu sholat tiba, maka dia memahami tentang rukun dan syarat kewajiban, bagaimana cara bersuci, bagaimana dia sholat. Kemudian ketika sampai di bulan Ramadan, maka dia wajib mempelajari tentang fikih siam, bagaimana tata cara berpuasa yang baik, berpuasa dengan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang punya harta, ya, harta yang dimiliki yang sudah sampai nisabnya dalam 1 tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat, ya, zakatnya wajib dikeluarkan. Lalu kemudian ketika waktunya tiba bulan haji, dia mampu, man istata'a ilaihi sabila. Seorang yang haji itu dia mampu, man istata'a, ya. Kalau yang tidak mampu secara kewajiban harta secara fisik berarti tidak ada kewajiban. Tapi bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, maka dia wajib untuk mempelajari manasik. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam tema-tema ini, kalau sholat Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Berpuasa juga sama. Kemudian ketika haji Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang manasik, contoh ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah kewajiban-kewajiban yang harus ditaati, difahami bagi seorang muslim. Adapun jamaah sekalian, ya, masalah-masalah yang harus ditinggalkan, kita juga harus paham ilmunya, maka ia sesuai dengan, ya, situasi dan kondisi. Karena bagi orang, ya, bagi orang yang tidak ada taklif kepadanya, tidak ada kewajiban, misalkan bagi orang buta tidak wajib mengetahui apa yang haram atasnya dalam melihatnya. Bagi yang bisu disebutkan di sini tidak wajib mengetahui perkataan yang haram atasnya. Bagi seorang yang tinggal di daerah di mana khamar mewabah dan sutra dipakai, maka dia tidak wajib mengetahui keharamannya. Nah, ini penjelasan di antara para ulama. Adapun jamaah sekalian, i'tiqad sebuah keyakinan, maka ia wajib, ya, wajib bagi seorang muslim ini mengetahui, ya, segala hal tersebut. Wabil khusus Nabi SAW, jamaah sekalian, kalau melihat ini baik dan buruk, ya, baik dan buruk itu ada standarisasinya, Pak. Standarisasinya. Kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ketika melihat perkara ini baik atau buruk, maka Rasul mengatakan istafti qalbak. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hati nurani yang paling dalam. Fatwa dari hati nurani yang paling dalam, itulah sesuatu yang benar. Ya, melihat sesuatu keburukan, ini baik atau buruk, yang harus kita tinggal, itu hati nurani yang paling dalam akan mengatakan, dan itulah sebuah kebenaran. Sehingga disebutkan dalam buku ini juga, maka wajib, ya, mengetahuinya sesuatu keyakinan, apakah dia harus ditinggalkan dan sebagainya, itu menurut bisikan hati nurani. Bila hatinya disergap kemudian dibimbing dengan perkara makna yang ditunjukkan oleh 2 kalimat syahadat.
kalau hati kita ini diliputi dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan syahadatain tadi, ya, keimanan itu, ya, maka hati inilah sesuatu yang akan memberikan kebaikan-kebaikan. Bisikannya bisikan baik, ya. Kalau hatinya meliputi tadi, ya, makna-makna syahadat tadi. Lalu kemudian maka dia wajib mempelajari sampai batas, ya, batasan yang dengannya dia bisa mengusir keraguan, ya. Bila dia hidup di sebuah negeri, ya, di mana negeri itu mewabah yang namanya bid'ah, sesuatu mengada-ngada, maka dia wajib mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, ya. Kalau ada ini urusan ada dalilnya enggak, yang namanya bid'ah itu sesuatu yang hal yang baru. Cuman yang baru ini kalau ditinjau kata para ulama ada bid'ah yang dolalah, yang memang dia sesat, urusan agama. Kalau urusan agama ini berbeda dengan urusan muamalah biasa, kesehari-harian. Kalau urusan agama, jamaah sekalian, para ulama membuat sebuah ketetapan standarnya yang namanya agama, agar agama itu tidak menjadi sesuatu yang mengada-ngada, yang tidak datang dari Rasulullah atau dari para khulafaur rasyidin sebagai dalil. Maka para ulama menjelaskan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ini harus diinikan. Haram, tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa ada dalil. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam beribadah, misalkan sholat subuh, Pak. Sholat subuh, ya, kalau ada seseorang dia sholat subuhnya 4 rakaat, bagus nggak, Pak? Ini saya nanya, Pak, bagusan 2 rakaat atau 4 rakaat? Hah? Tapi ada yang pingin, saya mau 4 aja, bagus nilainya, melebihi dari 2. Tapi kan haram, tidak boleh. Karena dalilnya sholat subuh itu berapa, Pak? 2 rakaat. Ya, nggak boleh ditambah-tambah sholat subuhnya, jadi 2 rakaat, tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang, dan harus ada dalilnya. Nanti berbeda jamaah sekalian dengan yang namanya kehidupan muamalah, kehidupan sosial kita, muamalah kita. Kalau kata para ulama, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam bermuamalah, berbisnis, berdagang, kemudian hubungan, al-ibahah, itu dibolehkan, boleh, kecuali nanti ada dalil yang mengharamkan. Bedanya ini. Jadi kalau dalam muamalah keseharian-harian maka kita mubah, boleh gitu, boleh, sesuatu itu boleh pada hukum asalnya, bukan ibadah, ya, bukan ibadah mahdhah. Ibadah ghair mahdhah pada ini boleh, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Contoh dalam berbisnis, kalau ada dalil secara bisnis umum boleh, jual beli itu boleh secara umum, tapi nanti ada dalil-dalil yang mengharamkan, tidak boleh, ya. Kalau dalam ilmu ekonomi syariah itu, ekonomi Islam itu disebutkan hukum jual beli itu harus terlepas dari maghadir. Dulu pernah saya sampaikan, kalau nggak salah, maghadir itu tidak boleh ada unsur maisir, spekulasi, perjudian, tidak boleh ada goror, tidak boleh di dalamnya naha Rasulullah an bai'il goror. Rasulullah melarang seseorang itu jual beli goror, jual beli kucing dalam karung, nggak boleh, harus jelas. Nah ini dalam muamalah. Kalau dalam ibadah, sekali lagi, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau dalam muamalah semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Tidak boleh spekulasi, berjudi, tidak boleh dia di dalamnya ada gharar, ya. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Kemudian tidak boleh ad-darar yang membahayakan. Di dalamnya juga tidak boleh ada yang namanya riba, hukum riba dalam jual, ini larangan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, ya, dalam pembahasan kitab maqasid, ya disebutkan adapun sebuah keyakinan, maka ia wajib, ini wajib bagi seorang muslim tadi, ketika di negeri yang di dalamnya muncul yang namanya bid'ah yang mewabah, maka dia wajib mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, harus dengan dalil ketika dia beribadah.
Bila dia seorang saudagar di sebuah wilayah yang mana riba dipraktekkan, maka dia wajib mempelajarinya agar yang namanya riba itu terhindar. Dan jika seseorang juga hendaklah mempelajari iman kepada hari kebangkitan, kepada surga, kepada neraka, ini juga harus kita pelajari dari dalil-dalil Al-Quran, ya, sehingga kita bisa meyakini ya, yang namanya di akhirat. Bapak sekalian, jamaah sekalian, percaya nggak di yaumul akhir itu ada surga, ada neraka? Kepercayaannya sejauh mana? Keyakinan dan kepercayaan seseorang ada surga dan neraka itu sejauh ilmu yang dia miliki dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Sehingga urusan yang namanya akidah, urusan yang namanya keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada hari akhir, adanya surga, adanya neraka, itu semua harus didasari dengan ilmu. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Jadi ada ilmunya. Ya, kita belajar ilmu tauhid. Kita belajar ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, sehingga nanti di sini disebutkan seorang juga hendaklah dia mempelajari keimanan kepada hari kebangkitan. Ya, jangan sampai ya kayak Abu Jahal, dia bawa tulang kepada Nabi Muhammad SAW, bawa tulang manusia. Ini nanti kita sudah jadi tulang, mustahil nanti kita dibangkitkan lagi jadi orang lagi, sehingga tidak yakin dan tidak percaya. Sama kayak seorang, ada empok-empok, nenek-nenek yang pernah heboh di Indonesia ini, saya tidak menyebutkan namanya. Dia mengatakan bahwasanya ada para ulama, para ustadz yang menceritakan tentang kehidupan akhirat. Ya, disangkanya itu cerita dongeng. Ini hampir mirip dengan apa ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah. Nggak yakin dia dengan hari akhirat. Makanya jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala ini wajib tentang ilmu. Kalla saya'lamun. Kemudian tsumma kalla saya'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ilmu itu ada tahapannya. Bagi kita orang yang mempelajari tentang tauhid, ilmunya kalla saya'lamun, dia tahu. Kemudian lebih dalam lagi, dia pelajari lebih dalam lagi dalil-dalilnya, semuanya, maka dia lebih mengetahui lagi, maka lebih yakin lagi. Bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, nanti dengan keimanan di hari akhirat misalkan, nanti ayat yang terakhir apa? Apa ayat akhirnya? Kalla sayalamun, summa kalla sayalamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Ini bagi orang kafir di akhirat baru, Pak. Latarawunna, mereka akan melihat. Kalau di dunia kan nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, belum kelihatan nih yang namanya surga dan neraka. Kita baru meyakininya dengan ilmu yakin, dengan keyakinan tauhid, keimanan. Kalau orang kafir nggak yakin, nanti di akhirat baru dia ngelihat, oh rupanya surga itu ada, oh rupanya neraka itu ada. Dia baru ngelihat. Nah, jangan sampai kayak begini kita, Pak. Ya, keyakinan itu harus betul-betul dengan keyakinan. Maka seorang juga hendak dia wajib mempelajari tentang keimanan yang namanya hari kebangkitan. Biasanya jamaah sekalian, tentang ayat-ayat hari kebangkitan itu dalam juz amma, tafsir juz amma itu juz 30, ya, itu hari kebangkitan. Surat An-Naba, surat An-Nazi'at, itu luar biasa itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan tentang amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, tentang berita besar, tentang hari kiamat. Itu semua disebutkan. Ya. Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, semua. Itu tentang hari akhirat. Maka kita harus yakin ada surga, ada neraka, kehidupan di sana. Lalu jelas jamaah sekalian, dari apa yang disampaikan di dalam buku ini, bahwa yang dimaksud dengan menuntut ilmu, talabul ilm, faridatun ala kulli muslim. Dalam riwayat yang lain, ala kulli muslim wal muslimah
menuntut ilmu itu wajib. Mana yang disebut fardu? Inilah yang disebut dengan fardul ain. Fardul ain, bukan fardul kifayah ya, fardul ain. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, dia harus fardul ain, wajib mempelajari yang namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. Wajib bagi seorang muslim itu mempelajari yang namanya ilmu ibadah, fikih dan lain sebagainya. Ya, ini harus dipelajari ilmu-ilmu ini. Inilah ilmu fardul ain yang harus kita yakini, kita pelajari dalam kehidupan sebagai bekal ya, bekal kita. Ya, beruntung kita bisa termasuk yang thalabul ilmi. Ya, ini thalabul ilmi ini termasuk jihad sebenarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah mengatakan yang sudah kita bahas keutamaan itu diantaranya man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang dia ada di jalan ilmu, ya, yang jalan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita walaupun umur sudah bukan lagi umur yang anak-anak yang menuntut ilmu, ya ini tetap yang namanya dalam riwayat yang disebutkan tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya ilmu agama ini tidak ada pensiunnya, Pak. Ya, tidak ada selesai S1, S2, S3 selesai, sudah punya. Enggak, ilmu agama ini minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai ayunan sampai kepada liang lahat terus kita pelajari yang namanya ilmu sehingga kita lahir sebuah keyakinan yang membuat hidup kita menjadi bahagia ya, dan bersyukur ya. Kita bisa mempelajari, mengkaji, diberikan kesempatan. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa terus ya ada dalam thalabul ilmi. Nanti kita membahas tentang yang dimaksud dengan fardul kifayah. Ya, kalau tadi ini fardul ain, ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, kita akan masuk di pertemuan berikutnya tentang fardul kifayah. Maka ilmu-ilmu apa saja ilmu yang fardul kifayah. Jadi kalau fardul kifayah itu cukup sekelompok aja, yang lainnya juga nggak usah ya. Nanti ilmu-ilmu apa saja. Ini mungkin jamaah yang Subhanahu wa taala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.